Turun dulu, masih jadi pecundang. Amukan massa tak terhindarkan setelah berhasil menghentikan pelarian sebuah taksi online yang diduga terlibat tabrak lari di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Warga yang dibakar emosi menghancurkan mobil yang dikendarai sopir. Peristiwa berawal saat sejumlah massa menggunakan sepeda motor mengejar sang sopir yang mencoba kabur. Pelarian sang sopir taksi online ini akhirnya terhenti setelah terhalang bus Transjakarta. Usai diamuk massa, taksi online ini kemudian diamankan ke Polres Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih mendalami insiden dugaan tabrak lari. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Tim Brimo Polda Metro Jaya bersama petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan oleh sejumlah orang saat melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi diserang dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dan menembakkan gas air mata, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Polisi bersenjata lengkap menggerebek beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti, beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Warung, ternyata lapak warung di dalam perumahan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan lapak dan warung yang ada di area perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Kondisi lapak dan warung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran terjadi diduga berasal dari korsleting listrik di dalam warung. Percikan api kemudian mengenai tabung gas yang bocor. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu, seorang pemotor tiba-tiba saja terjatuh dan meninggal dunia di Cengkareng, Jakarta Barat. Kamera dashboard mobil merekam seorang pria tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil yang sedang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi ini diduga akal-akalan agar bisa mendapatkan uang dengan instan. Seorang driver ojol yang menyaksikan peristiwa itu meminta pengendara mobil segera pergi meninggalkan pelaku yang berpura-pura terkapar di badan jalan. Dari keterangan polisi, pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Berarti memang pelaku sudah sering melakukan hal itu ya? Untuk menabrakkan di kendaraan yang diketahui para saksi itu baru kemarin, namun ada keterangannya bahwa orang tersebut itu memang kerap kali melukai diri sendiri. Polisi mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu waspada ketika berkendara dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Randi Sanjaya Anyus melaporkan. Seorang pria tiba-tiba jatuh dari sepeda motornya di Jalan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung berupaya menolong, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Petugas unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera menggelar olah TKP. Dari keterangan warga, korban melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng. Saat melintas, ia tiba-tiba oleng dan terjatuh di tengah jalan. Korban itu naik motor dan tiba-tiba langsung jatuh dengan sendirinya. Jadi bukan karena tabrakan atau laka lantas, bukan. Seperti itu. Itu dari arah mana menuju mana sih, Pak? Kayaknya dari arah Kembangan. Enggak dari Kembangan. Kembangan. Dari arah Kembangan, ya. Mana ke Cengkareng? Mau arah keluar ke Cengkareng.
Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tangerang. Sementara sepeda motor korban diamankan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dijanjikan pekerjaan, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat ditipu pria yang dikenalnya di aplikasi kencan. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, pencuri sepeda motor menyasar korbannya di aplikasi penyuka sesama jenis. Mbak, kejadiannya tadi di Nuri 3, dekat SD. Bukan di rumah yang ada. Ini loh yang ada. Viral di media sosial, seorang mahasiswi menangis histeris usai motornya dirampas pelaku begal yang dikenalnya di aplikasi kencan. Sudah dihapus. Nah, tadi ada kan fotonya. Korban lemas saat diselamatkan seorang warga di pos RW tepat di perumahan Pondok Pekayon Indah, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum menemui pelaku, korban dijanjikan pekerjaan. Usai bertemu, pelaku mengajak korban berkeliling dan berpura-pura menunjukkan salah satu rumah yang diakui miliknya. Saat korban turun, pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor milik korban. Lalu di gang kosong itu disuruh turun, seakan-akan udah sampai ke tujuan. Setelah disuruh turun, pelaku langsung putar balik ke jalan besar lagi, hilang. Pasca kejadian, aparat Polsek Bekasi Selatan menggelar olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dekat SD, bukan di rumah. Seorang pria berinisial SY, 33 tahun, ditangkap anggota Polres Probolinggo, Jawa Timur karena terlibat kasus pencurian dan penggelapan sepeda motor. Ia dilaporkan korban yang kehilangan sepeda motor di sebuah hotel di kawasan wisata Gunung Bromo. Sebelah kanan, sebelah kiri. Pelaku rupanya mencari sasaran melalui aplikasi penyuka sesama jenis. Ia berpura-pura mengajak kencan sebelum membawa kabur sepeda motor saat korban lengah. Aksinya sudah dilakukan sekitar 10 kali di daerah Jawa Timur. Dan izin yang LGBT yang mana, Dan? Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama dihukum 11 tahun penjara dalam kasus pelecehan pasien di RSHS Bandung. Sementara itu anggota DPR RI nonaktif Ahmad Syaroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah dinyatakan melanggar kode etik oleh Hakim Mahkamah Kehormatan Dewan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda 100 juta kepada terdakwa Dr. Priguna Anugrah Pratama dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu sore. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, didampingi 2 hakim anggota, majelis menyatakan bahwa Dr. Priguna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pencabulan terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan profesi yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pasien. Selain pidana badan, majelis hakim juga menghukum Priguna untuk membayar restitusi senilai Rp137.879.000 kepada 3 korban sebagai bentuk ganti rugi atas perbuatannya. Usai pembacaan putusan, kuasa hukum terdakwa akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Dr. Priguna Anugrah Pratama sebelumnya dilaporkan atas tindakan kekerasan seksual kepada pasiennya saat melakukan pemeriksaan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan profesi yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.